Selamat siang, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Meteorologi ITB yang sedang mengambil mata kuliah Meteorologi Maritim yang diampu oleh dosen Bapak Joko Wiratmo. Saya Dana Karolin dan saya Salma Wahyuni. Kami izin untuk meminta informasi kepada Bapak selaku perwakilan dari Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur mengenai mungkin seperti kondisi observasi ataupun koordinasi dengan pihak pelayaran ataupun dunia maritim di lokasi tersebut. Dan mungkin bisa dari Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hilmi dari bagian pelayanan Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur. Oke. Sebelumnya terkait dengan tugas dan fungsi kita di Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur ini, fokusnya di pengamatan, pengelolaan data, dan juga pembuatan perakiraan terkait informasi cuaca maritim di sekitar wilayah perairan Sumatera Barat. Tuh. Untuk stakeholder yang kita layani, diantaranya ada di wilayah pelabuhan dari Teluk Bayur itu ada KSOP, Disnaf, lalu di Dirjen Perhubungan Laut dan juga Balai Perhubungan Transportasi Darat. Itu diantaranya. Selain itu juga kami melayani nelayan dan juga para penyuluh perikanan di sekitar Sumatera Barat gitu. Sekiranya ada yang mau ditanyakan bisa disilahkan supaya nanti saya juga tinggal jawab aja begitu. Oke, Bapak tadi mungkin udah dijelaskan juga ya terkait fungsi dan tugas dari meteorologi BMKG Teluk Bayur ini tuh. Nah, mungkin mau bertanya juga, Pak, mungkin tadi kan kalau misalkan BMKG Maritim itu spesifiknya ke arah pelayaran gitu ya, Pak. Nah, ada nggak sih, Pak, kayak kerjasama BMKG Maritim itu dengan eh, pihak-pihak lain gitu, misalkan seperti Basarnas atau yang lainnya gitu? Baik, terkait kerjasama untuk BMKG Maritim Teluk Bayur sendiri, kerjasama dengan pihak lain seperti Basarnas itu dalam segi penyebaran informasi. Jadi kita memberikan informasi juga ke Basarnas, BPBD, dan juga para pemilik layanan pelayaran seperti Mentawai Face atau ASDP Padang gitu. Selain itu untuk kerjasama lain dalam pengolahan datanya kita juga kerjasama dengan KKP itu dari BMKG pusatnya untuk membuat sistem informasi yang memberikan informasi daerah tangkap juga begitu. Itu bisa dilihat sama teman-teman di web kami di Inawis namanya. Itu ada yang berisi tentang perakiraan cuaca dan juga wilayah tangkapan ikan. Itu kombinasi antara data-data cuaca dari BMKG disertai data-data wilayah potensi tangkapan ikan yang berasal dari KKP begitu. Maaf Pak, izin bertanya kalau KKP itu singkatan dari apa ya? KKP tadi Gimana? singkatan dari apa ya KKP tadi, Pak? Untuk KKP ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh, eh ya kan mungkin tadi udah disinggung juga ya terkait pemberian layanan informasi kepada misalkan Basarnas, terus kayak KKP gitu. Nah, mungkin informasi seperti apa sih Pak yang biasanya itu dikasih gitu? Apakah seperti cuaca di laut atau misalkan suhu, temperatur gitu tuh layanan informasi seperti apa sih Pak yang biasanya diinformasikan? Ya untuk informasinya sendiri kita ada beberapa ya. Di antaranya itu informasi perakiraan cuaca pelabuhan dan juga informasi perakiraan cuaca wilayah perairan. Tuh. Kalau untuk parameternya sendiri ada beberapa yaitu di antaranya ada kecepatan arus, arah dan kecepatan angin, lalu tinggi gelombang dan juga untuk wilayah pelabuhan ada ditambah dengan tinggi muka laut seperti pasang surutnya, seperti kapan dia naik, kapan dia turunnya begitu. Kalau untuk parameter yang sinoptiknya yang seperti suhu, kelembaban, dan juga ada gasti atau perubahan kecepatan angin secara tiba-tiba begitu. Di luar dari yang rutin seperti wilayah perakiraan cuaca pelabuhan dan juga perakiraan cuaca wilayah perairan, ada juga peringatan dini, kita memberikan peringatan dini tinggi gelombang serta peringatan dini banjirop jika ada potensi untuk terjadinya
kejadian tersebut begitu. Oh iya Pak, tadi kan disinggung mengenai peringatan dini ya. Itu kalau peringatan dininya itu biasanya dilakukan berapa jam sebelumnya ya sistemnya? Ini biasanya untuk peringatan dini itu kita melihat dari potensinya, tapi kalau untuk penerbitannya biasanya kita di Hamin 24 jam sebelum kejadian kita terbitkan peringatan dini yang berlaku selama 72 jam atau 3 harian. Nah, tapi nanti kita update kalau misal peringatan dininya ada penambahan periode begitu. Tapi biasanya di hari sebelumnya kita udah keluarkan untuk 3 hari ke depan gitu. Kalau untuk peringatan dini ya. Kalau untuk banjirop biasa kita terbitkan agak lebih jauh karena kan kita udah tahu kondisi posisi kapan fase bulan terjadi begitu. Jadi untuk prediksinya agak lebih jauh udah kita keluarkan sekitar di awal bulan setiap bulannya sudah kita keluarkan. Mungkin ini Pak, kita juga penasaran mengenai proses atau eh, langkah-langkah yang dilakukan oleh BMKG Teluk Bayur ini untuk kayak proses observasi ataupun penyusunan perakiraan cuacanya itu seperti apa begitu? Mhm. Oke, kalau untuk proses pengelolaan datanya ya, kalau sistemnya kan sebenarnya dari dasarnya itu kita ada observasi pengamatan cuaca. Itu kalau untuk di eh, meteorologi publiknya itu kita ada pengamatan cuaca di Taman Alat, namanya Taman Alat Meteorologi. Jadi kalau teman-teman tahu di sini kita ada taman alat yang isinya pengamatan suhu udara, terus ada penguapan, penyinaran matahari dan kondisi perawanan begitu. Selain itu ada juga kita kalau untuk cuaca maritim karena peralatan kita masih terbatas, jadi kita mengandalkan model model cuaca. Untuk sekarang kita yang dipakai itu ada dua model yaitu BMKG OFS dan juga BMKG Inachawo namanya. Nah, itu dia memanfaatkan ada kopling dari SWAN, ROMS dan juga dari pemodelan atmosferik. Datanya kurang lebih basisnya itu dari GFS kalau teman-teman tahu. Nah, itu nanti pengolahan modelnya untuk menghasilkan produknya namanya InaWaves, InaFlow, lalu InaChawo Wave dan InaChawo Flows. Jadi itu udah produknya dalam bentuk spasial biasa kita sajikan ke masyarakat dan juga infografis. Jadi untuk sekarang kita eh, lebih ke modern jadi karena otomatis gitu. Jadi udah untuk manualnya sedikit jadi expertise aja gitu. Sekiranya ada yang underestimate atau overestimate dari perakiraan yang dikeluarkan model begitu. Karena kan untuk model sendiri belum memperhitungkan topografi dari lokalnya begitu. Oke Pak, mungkin mau nanya juga terkait apakah ada dari model tersebut tuh apakah ada pencocokan gitu dengan hasil dari observasi secara langsung gitu Pak? Apakah ada kalibrasinya atau bagaimana ya Kak? Verifikasi ya dari model dan observasi. Nah, terkait verifikasi perakiraan kita ya, sebenarnya verifikasi itu untuk wilayah cuaca maritim seperti tinggi gelombang contohnya itu masih agak sulit untuk sekarang ya, karena kan peralatannya juga masih terbatas seperti yang BMKG punya itu ada beberapa buoy dan juga drifter yang dilepas tapi peralatannya belum terlalu rapat datanya. Selain itu ada juga mungkin satelit, tapi satelit altimetri seperti yang kita tahu kan dia melintasi satu lokasi itu nggak setiap hari, nggak setiap saat. Jadi masih datanya juga masih renggang gitu. Verifikasi yang kita lakukan biasanya melalui pelayaran bersama atau konvoy. Itu kita ikut berlayar di kapal penyeberangan untuk memverifikasi data perakiraan kita. Biasanya dalam periode perakiraan kita itu sekitar 9 sampai 12 jam. Itu kita cek perakiraan kita selama 12 jam itu apakah sesuai dengan yang kita perkirakan dengan tinggi gelombang yang kita amati secara observasi mata telanjang. Jadi belum menggunakan alat juga kita untuk verifikasinya. Masih verifikasi subjektif dengan pengamatan pengamatan mata telanjang gitu. Itu dilakukan sekitar 2 sampai 3 kali dalam setahun. Biasanya di pertengahan sampai akhir tahun kita melakukannya begitu. Kalau untuk dalam penyampaian informasi tadi, apa sih Pak kendala yang paling
sering dialami atau yang paling sulit gitu. Dan solusinya juga apa biasanya? Sebenarnya terkait penyebaran informasi ini karena teknologi udah canggih ya, jadi untuk ke stakeholder sendiri sudah cukup tersampaikan dengan baik, misalnya lewat saluran sosial media, grup WhatsApp, ataupun melalui Instagram dan juga media website, baik yang website dari pusat ataupun dari stasiun Teluk Bayur sendiri. Tapi seperti yang kita tahu kan, nggak semua masyarakat eh, melek dengan teknologi dan juga peduli dengan perakiraan cuaca. Jadi sekedar lewat aja mungkin tidak terlalu diperhatikan. Jadi masih banyak seperti kejadian kecelakaan di Sumatera Barat itu 2 bulan terakhir itu ada sekitar 3 sampai 4 kejadian di perairan itu terkait kondisi cuaca buruk seperti kapal terbalik ataupun orang hanyut. Nah, sebenarnya kendala yang kita alami itu ke waspadaan masyarakatnya sendiri, ke bisa dibilang masyarakat belum terlalu perhatian terhadap kondisi cuaca yang berbahaya bagi keselamatan begitu. Untuk penyampaian sendiri menurut saya sih sudah tersampaikan dengan baik, cuman belum dipedulikan oleh masyarakat begitu. Berarti lebih kendalanya itu kurang dimanfaatkan dengan baik gitu ya Pak sama masyarakat sekitar. Ya, betul. Mungkin selanjutnya kita akan lebih ngebahas tentang dinamika cuaca di laut ya Pak. Itu kita penasaran parameter apa yang paling berpengaruh dalam perakiraan cuaca laut itu sendiri. Kalau untuk cuaca laut sendiri sebenarnya sudah pasti yang paling berpengaruh itu di anginnya ya, karena kan perubahan siklus angin itu sangat berpengaruh terhadap perubahan tinggi gelombang. Seperti kayak di Pas Sumatera Barat ini karena kita ada Pulau Mentawai, jadi kalau dia arah anginnya dari Australia, dia kemungkinan untuk tinggi gelombangnya tinggi itu lebih kecil dibanding ketika dari arah atas atau dari arah Asia. Dia kan gelombangnya akan ada di tengah-tengah antara Sumatera Barat dan Mentawai, jadi akan lebih tinggi gitu. Kalau untuk faktor cuacanya itu angin yang paling berpengaruh. Selain itu ada juga sirkulasi laut dalamnya ya, seperti arusnya juga ada pengaruhnya kalau sedang ada fenomena-fenomena khusus begitu. Selain itu, fenomena atmosferik, siklus atmosfer juga berpengaruh karena biasanya kan ada MGO itu fasenya mempengaruhi ada kondisi hujan ya. Selain angin, ada hujan juga bisa meningkatkan potensi untuk kecelakaan kapal di laut. Kalau untuk tinggi gelombangnya itu yang mempengaruhi angin, tapi untuk resiko keselamatan aktivitas pelayaran itu yang berpengaruh adalah kondisi cuaca seperti hujannya gitu. Mungkin selanjutnya tadi kan disinggung terkait fenomena cuaca di laut gitu. Nah, selain tadi faktor angin, juga tadi kan fenomena tuh berpengaruh ya terhadap aktivitas pelayaran. Nah, selama ini tuh ada nggak sih Pak kalau misalkan di BMKG Teluk Bayur ini tuh fenomena yang terjadi gitu dan terdeteksi seperti apa gitu atau fenomena seperti MGO, ENSO dan lain-lainnya yang berpengaruh terhadap aktivitas pelayaran. Baik. Untuk fenomena yang tadi disebutkan, sebenarnya kalau untuk MGO atau ENSO itu kan berpengaruhnya ke kejadian hujannya ya, peningkatan hujan dan penurunan curah hujan. Kalau misalnya MGO-nya sedang dalam fase yang mendukung terjadinya hujan, itu resiko untuk pelayaran lebih tinggi. Tapi sekali lagi itu juga kembali ke kondisi anginnya. Kalau anginnya juga mendukung, biasanya di atas 15 knots itu sudah pasti cuaca bakal buruk. Biasanya kita langsung mengeluarkan peringatan dini. Selain itu ada juga beberapa fenomena-fenomena lokal seperti water spout dulu yang pernah terjadi di perairan Bungus. Tapi untuk monitoringnya itu kita masih belum bisa mendeteksi karena dia kan sangat lokal. Jadi kita biasanya kalau fenomena seperti itu mengandalkan observasi dari masyarakat juga, laporan masyarakat. Jadi kita pantau juga laporan dari masyarakat begitu. Tapi kalau untuk fenomena yang sekiranya bisa kita pertimbangkan untuk mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di laut itu ada ya MGO tadi terkait dengan kondisi cuaca potensi hujan lebat atau hujan sedang begitu yang memungkinkan terjadinya peningkatan resiko pelayaran di laut. Berarti
MGO ini sangat berpengaruh terhadap sirkulasi angin juga ya, Pak? Kalau ke angin sebenarnya nggak korelasinya nggak terlalu dekat ya kalau MGO ini karena dia kan lebih ke Curah hujan. penguapan si uap airnya jadi pembentukan awan. Kalau untuk anginnya mungkin ada efeknya karena kan pembentukan awan juga bakal menimbulkan downburst ya kalau awannya seperti cumulonimbus ya gitu. Tapi kalau untuk kalau awan-awannya masih normal ya belum terlalu ini tidak berpengaruh ke anginnya. Skalanya lokal gitu kalaupun berpengaruh MGO tuh. Kalau kan saya akhir-akhir ini suka baca Pak bahwa tahun ini tuh BMKG memprediksi bahwa eh, cuaca panas atau bulan kering itu akan lebih sedikit karena alias bakal lama gitu bulan basahnya karena efek MGO, gelombang Rossby sama Kelvin. Nah, itu menurut Bapak gimana dan sebenarnya prosesnya tuh seperti apa sih Pak kok bisa bikin eh, curah hujan meningkat terus seperti itu? Sebenarnya seperti apa sih dinamikanya? Ya, kalau terkait itu kan sebenarnya kalau kita lihat MGO atau Rossby ini kan dia kan gelombang yang bersifat ini ya berulang atau ada siklusnya ya. Jadi sebenarnya sepanjang tahun dia selalu ada, tapi karena kebetulan dia di periode-periode yang seharusnya kemarau terjadinya lebih frekuensinya lebih tinggi, jadi potensi untuk peningkatan pembentukan awan dan curah hujan juga lebih tinggi. Jadi kemaraunya masih diselingi oleh hujan meskipun tetap panas begitu. Jadi kan penguapannya tinggi, kelembabannya tinggi, tapi kelembabannya kalau sekarang ya tinggi kan. Kelembabannya rendah sih karena kemarau ya. Tapi kan karena penguapannya tinggi tetap uap airnya banyak. Jadi ya potensi untuk hujannya juga tinggi walaupun sudah masuk musim kemarau. Tapi sekali lagi kalau Rossby sama MGO ini kan karena bersifat berulang ya, ada siklusnya. Jadi ya sebenarnya dia kalaupun nanti di tahun ini lebih banyak ya sebenarnya masih termasuk normal walaupun ada peningkatan gitu di hujannya. Kalau kata istilah BMKG sekarang itu kemarau basah ya, seperti dulu tahun 2022. Nah, mungkin tadi tuh udah membahas terkait fenomena global gitu Pak, seperti MGO, terus tadi juga disinggung terkait musim basah, musim kering gitu. Nah, mungkin ini tuh terkait fenomena yang terjadi di laut gitu, Pak. Yang kita sering tuh ada istilahnya square wave gitu. Kayak pembentukan gelombang yang berbentuk persegi gitu, Pak, di tengah laut. Nah, itu tuh bisa dijelasin nggak, Pak, kenapa fenomena seperti itu bisa terjadi gitu? Tadi apa fenomena square wave ya? Nah, saya juga kalau saya jujur aja baru dengar ini yang square wave ini. Tapi mungkin kalau itu ada kemungkinan dia juga karena efek dari arus lautnya sendiri yang berbeda arah mungkin dari pergerakan angin di atasnya. Jadi kan dia membentuk pola yang tertutup lah istilahnya karena perbedaan arah dari angin dan arus di bawahnya gitu kan. Tapi untuk Oh, kejadian yang di Sumatera Barat saya belum pernah ini sih belum pernah mendengar gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa kasih insight juga itu kejadiannya di mana dan juga dari teman-teman ada membahas terkait itu di kampus atau gimana gitu. kalau nggak salah tuh kita lihat di luar negeri Pak, tapi lupa di mananya. Pokoknya, kok gelombangnya ini bentuknya kotak-kotak gitu kan. Terus kita mikirnya, oh Hmm, ini mungkin karena arah anginnya kali ya tegak lurus gitu. Jadi ya. kayak gitu. Nah kita penasaran, oh mungkin pernah juga nih kejadian di Teluk Bayur, ternyata enggak ya. Oke. Jauh ini Sejauh belum ini pernah belum pernah kejadian sih kalau di kejadian Teluk sih Bayur kalau atau di mungkin atau belum mungkin belum terpantau terpantau gitu gitu karena karena kan itu itu sifatnya lokal sifatnya ya lokal ya di di lokasinya nggak lokasinya terlalu nggak terlalu luas gitu luas kan gitu kan jadi jadi untuk untuk memoncornya juga memoncornya lebih juga sulit lebih gitu sulit jadi jadi nggak nggak terlihat. terlihat dari pantauan radar atau satelit gitu. Terus kita juga penasaran Pak terkait akurasi prediksi kayak misalnya mungkin yang paling penting bagi dunia pelayaran tuh kayak ketinggian gelombang laut gitu. Nah, apakah selama ini sudah cukup akurat atau bagaimana gitu Pak?
Ya, kalau untuk sebenarnya kalau untuk akurasinya juga masih ini ya, karena untuk bahan pembandingnya juga masih belum banyak. Jadi untuk menyebutkan akurasinya juga kita juga belum bisa memastikan gitu. Tapi kurang lebih BMKG itu ada di kisaran 80% untuk akurasinya. Tapi kan sekali lagi karena pembandingnya juga belum banyak gitu, jadi masih perlu penelitian lebih lanjut untuk akurasinya. Tapi secara garis besar untuk kondisi resikonya terhadap pelayaran itu sudah cukup sesuai dengan yang dihadapi oleh eh, pelaku aktivitas pelayaran dan nelayan di laut begitu. Kalau ini Pak untuk alat-alat yang membantu gitu ada nggak? Kayak misalnya kita pernah dengar buoy, apa sih alat Hmm, buoy yang ditaruh di atas laut gitu, yang mengapung gitu dia. Itu dipakai juga nggak? iya. Kalau untuk alatnya sendiri, BMKG sebenarnya beberapa kali sudah melepas di perairan Indonesia, tapi titiknya masih terbatas. Seperti kemarin yang di daerah Sumatera Barat, baru dilepas itu drifter dan buoy di sekitar perairan Mentawai, sekitar pertengahan tahun lalu kalau nggak salah. Nah, itu juga kita masih datanya kan karena cuma sedikit ya, kita cuma ngelepas satu drifter sama satu buoy, jadi datanya pun masih belum bisa kita olah dengan sempurna. Itu. Tapi semoga kedepannya alatnya makin lengkap, alatnya makin banyak, jadi bisa ada penelitian lebih lanjut terkait penggunaan data-datanya begitu. Untuk sementara masih dalam proses melengkapi kerapatan datanya, melepas buoynya supaya lebih banyak dulu di lautnya gitu. Kalau driver tadi buat apa ya Pak fungsinya? Kalau drifter ini dia kan untuk mengukur arus laut ya, karena dia kan sifatnya di permukaan, dia jalan mengikuti arus, mengukur Oh, kecepatan arus. Selain itu ada juga yang sistemnya dia tenggelam untuk mengukur kayak salinitas, terus suhu permukaan air laut berdasarkan lapisannya begitu. Kalau buoy ada juga yang di bagian geofisika itu untuk memantau untuk tsunami ya, peringatan dini tsunami. Tapi karena saya bukan di bagian itu, jadi mungkin nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin tadi terkait menyinggung masalah Mentawai ya, Pak. Seperti yang kita tahu juga Mentawai itu kan banyak sering terjadi gempa bumi. Dan kalau misalkan di BMKG Teluk Bayur ini tuh pernah nggak Pak kalau misalkan di radar itu tuh misalkan terdeteksi terjadi gempa di Mentawai dan berpotensi terjadinya tsunami gitu Pak. Nah, apa sih pernah atau enggak dan apa sih yang dilakuin BMKG sejauh ini apakah memberikan peringatan dini juga kepada masyarakat? Oke, kalau untuk terkait misalkan gempa dan potensi tsunami-nya itu wewenangnya ada di Stasiun Geofisika Padang Panjang. Jadi untuk Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur sendiri nggak ada wewenang ke sana. Meskipun ada potensi untuk peningkatan seperti tinggi gelombang, itu mungkin kita hanya memberi peringatan dini terkait adanya tinggi gelombangnya sendiri. Tapi untuk statement terkait tsunami-nya sendiri itu wewenangnya ada di bagian Stasiun Geofisika gitu. mungkin kita penasaran juga dengan kondisi lapangannya, maksudnya di dunia pelayarannya terhadap nelayan ataupun pelayar lainnya itu, apakah gimana ya? Apakah mereka pernah setelah diberikan peringatan oleh BMKG ini potensi gelombang tinggi, apakah mereka benar-benar, oh iya, berarti hari ini tidak ada pelayaran ya, gitu. Eh, Terkait itu mungkin berarti feedback dari informasi kita ya. Ya, jadi kalau untuk terkait itu dari sisi pihak yang melaksanakan pelayaran seperti Mentawai FS atau SDP itu sudah aware dengan kondisi cuaca. Jadi setiap kita memberikan peringatan dini, biasanya mereka juga melakukan pembatalan pelayaran begitu. Oh, Hmm, Tapi kalau untuk nelayan mungkin itu kembali lagi ke individu masing-masing. Tapi kalau dari hasil kita melakukan dulu namanya sekolah lapangan cuaca nelayan itu kita lakukan setiap tahun sekali. Dari yang kita eh, sosialisasikan dan kita diskusikan dengan nelayan, mereka juga menggunakan data perakiran cuaca dari kami dan juga eh, membatalkan kegiatan aktivitas di laut jika dirasa perakiran dari kami berbahaya begitu. Tapi kan sekali lagi kembali ke
kemampuan dari kapal nelayan dan juga pelaku pelayaran masing-masing. Karena kan beda jenis kapalnya, beda juga daya tahannya terhadap kondisi cuaca gitu. Kayak untuk kapal nelayan dan kapal feri kan dia eh, daya tahan terhadap gelombangnya juga berbeda begitu. Oh, berarti tadi dari BMKG itu ada sekolah untuk kayak sosialisasi gitu, Pak, terhadap para nelayan setahun sekali. Ya, dari BMKG Teluk Bayur sendiri kita udah melaksanakan sejak mungkin tahun 2018 kalau nggak salah itu kita udah sekitar hampir 5 kali, hampir 7 kali kalau nggak salah sekolah pengusutan nelayan. Itu kita adakan untuk kita mengundang nelayan, lalu stakeholder, penyuluh perikanan untuk menginformasikan produk terbaru dari BMKG dan juga langkah-langkah untuk memahami informasi cuaca yang diberikan oleh BMKG begitu. Biasanya kita lakukan setahun sekali di beberapa tempat, tapi khususnya di wilayah Sumatera Barat. Kita udah melakukannya di Tiku, Pasaman Barat, Padang, dan juga daerah pesisir selatan sejauh ini. Terakhir kemarin juga kita ada ke Bengkulu karena tahun sebelumnya kan kita masih melayani eh, tanggung jawab di daerah Bengkulu gitu. Tapi yang ikut berpartisipasi banyak, Pak, dari nelayannya sendiri. Kurang lebih setiap kegiatan ada 100 orang pesertanya. Oh, banyak. Berarti banyak juga ya, Pak. Nah, kalau misalkan nelayannya itu ikut. Nah, mungkin ini tuh terkait, tadi itu kan terkait nelayan. Nah, kalau misalkan untuk para awak kapal atau misalkan ada nggak Pak ke sistem cuaca atau peringatan dini yang langsung terhubung ke kapal itu gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita tahu misalkan di laut itu kan banyak gangguan seperti jaringan internet sehingga mereka tuh kadang nggak terlalu aware gitu atau nggak terlalu sadar terhadap peringatan terhadap cuaca ekstrim gitu di laut. Nah, karena kita BMKG, karena BMKG Maritim itu sendiri mendapatkan informasi terkait itu, apakah ada sistem peringatan yang langsung terhubung ke kapal itu? Kalau untuk peralatan yang built-in di kapalnya sendiri, mungkin beberapa kapal yang spesifikasinya udah canggih mungkin ada ya. Tapi untuk seperti kapal-kapal nelayan, sepertinya belum belum sampai memiliki peralatan seperti itu. Jadi dari kami sendiri menyediakan namanya display informasi cuaca di beberapa pelabuhan. Jadi nelayan yang sebelum mau melaut bisa melihat informasi cuaca kami di display tersebut begitu. Tapi kalau untuk cuaca real time saat di laut mungkin masih terbatas. Jadi eh, alternatifnya kita memberikan informasi melalui VTS atau radio. Jadi radio pantai nanti meneruskan ke nelayan atau para eh, penggerak aktivitas pelayaran untuk menyampaikan informasinya ke nahkodanya begitu. Tapi kalau untuk nelayan yang melaut sepertinya eh, sebelum aktivitas mereka baru bisa melihat informasinya. Kalau udah di tengah laut itu ya sesuai dengan kondisi di laut itu melihat langsung gitu kan. Kalau menurut Bapak sendiri untuk perkembangan sistem prediksi maupun peringatan dini BMKG ini apakah setiap tahunnya makin baik dan juga mengurangi banyak korban mungkin di laut itu atau bagaimana, Pak? Kalau untuk makin baik tentu pasti makin baik karena kan dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan SDM yang lebih memahami ya pasti akan eh, lebih baik lagi untuk informasi cuaca yang dihasilkan dan juga yang diterima oleh masyarakat begitu. Tapi untuk pengurangan dan pengurangan resiko pengurangan kejadian bencana di laut ya kita nggak bisa memastikan turun tapi kita memastikan akan lebih baik gitu. Karena kan itu kan tergantung dengan ini ya eh, apakah masyarakat juga menerima memahami pesan kita atau tidak gitu. Tapi kalau untuk lebih baik, insya Allah akan lebih baik semakin semakin ke sini semakin ke depannya ya. Nah, mungkin ini sih Pak, kayak ada nggak sih pesan yang pengen Bapak sampaikan, misalkan kepada kita, para mahasiswa meteorologi, apa sih hal yang penting gitu terkait meteorologi maritim ini yang perlu kita sadari? Hmm.
Mungkin terkait buat teman-teman yang mendalami ilmu meteorologi maritim ya, lebih ini sih mempelajari terkait kondisi lokal di daerahnya masing-masing. Karena kan sebenarnya cuaca itu kan faktor yang banyak mempengaruhi itu faktor lokalnya sendiri gitu. Dan juga kan pandai-pandai mengamati pola-pola cuaca lah. Karena kan walaupun sekarang musim juga nggak menentu, tapi pasti ada pola-pola yang bisa kita pelajari begitu. Apalagi dengan meteorologi maritim kan lebih sulit mungkin karena peralatan dan juga data-datanya nggak selengkap yang di daratan ya. Jadi mungkin bisa banyak cari-cari referensi dari luar gitu untuk sumber-sumber datanya dan juga untuk penelitiannya gitu. Karena di Indonesia sendiri kan masih terbatas ya untuk bidang kita gitu. Jadi usahakan untuk bisa menempuh pendidikan lebih jauh di tempat lain gitu. Supaya ilmunya juga lebih luas dan juga eh, ilmunya juga berkembang gitu. Mungkin cukup Pak dari kami untuk sesi wawancara ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua informasi yang udah Bapak share ke kita. Mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin dengan informasi-informasi yang ada tuh kita jadi lebih tahu dan lebih mengenal terutama di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu sendiri itu bagaimana sistem peringatan cuaca di lautnya gitu. Baik. Sama-sama terima kasih juga dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah atau keliru gitu. Mungkin bisa dimaafkan atau ya saling memahami lah ya. Iya Pak. Maaf juga kalau dari kita ada kata-kata yang keliru atau menyinggung ya Pak. Ya sama-sama. Selamat siang ya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima Sama-sama. kasih Ya, Pak. terima kasih juga.